Pergi ke pasar, beli kacamata. Beli juga buah pepaya. Persib menang dengan perkasa. Borneo FC tumbang dan rela turun tahta. Halo Boboto semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Boboto, Liga 1 benar-benar memanas. PSM tersungkur, Persib menunjukkan taringnya di GBLA. Dan tentunya Borneo FC tumbang di Ternate. Artinya, Pesut Etam harus rela kehilangan tahta di puncak klasemen. Drama besar terjadi dan Persiblah yang mengaum begitu kencang. Persaingan papan atas Liga 1 semakin ketat dan memanas. Dan Boboto, yang jadi pertanyaannya adalah siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang kini berada dalam tekanan. Nah, itu dia. Bola kita bahas, fakta kita gas, menarik kita bahas. Boboto, what a drama. Luar biasa drama pekan ini. Kita pun pasti deg-degan ketika melihat pertandingan Malut United melawan Borneo tadi siang. Betul kan? Semua pasti matanya tertuju kepada pertandingan antara Malut United dan Borneo FC. Kenapa tidak? Karena apabila Malut menang dan tentunya Persib akan nyaman di pucuk. Dan kita semuanya ini kedinginan nih kan, kedinginan karena dinginnya di atas. Nah, itu dia. Teman-teman Boboto ketika pulang kerja ini kan, sore ini pulang kerja pasti ini tersenyum-senyum ya kan, full senyuman, bawanya happy aja. Bukan hanya menang kemarin malam di GBLA, tapi juga sang rival yang ada di puncak klasemen juga tersungkur. Dan ini tentunya berita yang gembira dan sempurna. Boboto, Persib Bandung ketika bermain di GBLA begitu perkasa dan melibas semua lawan yang ada. Dengan puluhan ribu boboto, Persib bermain penuh percaya diri, disiplin, dan mematikan. GBLA kembali menjadi neraka buat tim tamu. Kemenangan tadi malam memperpanjang rekor Persib Bandung dan mengirim pesan keras kepada semua lawan, Maung Bandung serius berburu gelar juara. Boboto, kalau kita lihat Persib ya kan di musim ini, kalau bermain di GBLA, tentunya pasti teman-teman juga sadar ya kan. Mereka akan bermain dengan high pressing ketika babak pertama. Terbukti kemarin melawan PSM Makassar, Persib menguasai babak pertama dengan meng-high pressing pemain-pemain PSM. PSM ini kan seperti Persib juga, build up dari bawah. Ketika itu pemain Persib langsung high pemain PSM, akhirnya PSM tidak bisa berkembang. Mereka mengandalkan long ball. Long ball ini tidak efektif dan mudah dibaca oleh pemain bertahan Persib Bandung. Dan kita lihat juga sama-sama ada peluang terjadi di babak pertama pada menit 25. Itu kan ada hadiah penalti dan dieksekusi oleh Andre Jung. Nah, di sini aku juga pernah membahas tentang kelemahan Persib Bandung di musim ini. Pernah juga aku bahas di video sebelumnya. Ada kekurangan Persib yang sampai sekarang menurutku belum ada solusi lagi, belum ada formula lagi. Yaitu yang pertama apa? Yang pertama minimnya eksekutor penalti yang handal. Terbukti kemarin ketika melawan PSM Makassar, Andre Jung gagal, ya kan? Gagal mengonversi menjadi gol. Nah, di sini Persib harus segera berbenah untuk latih lebih intens lagi menendang penalti. Penalti itu harus gol ya kan? Itu peluang penalti itu tidak mudah didapatkan. Walaupun kita lihat secara teori mudah, tapi secara praktek itu begitu susah. Dan syukurnya di menit 26 setelah penalti itu ditepis oleh Hilmansyah, oleh kiper PSM Makassar, dan terjadilah tendangan sudut. Dan tendangan sudut itu disambar oleh Andre Jung. Akhirnya ia bisa bisa membalas kesalahannya yang gagal penalti tadi. Ketika gol itu terjadi, teman-teman bobotoh yang ada di stadion pasti bergemuruh, bergembira, ya kan? Seperti seolah tidak percaya, awalnya kecewa, tiba-tiba bahagia. Begitu juga kami yang menonton di layar kaca bersorak gembira, tiada tara, ya kan? Awalnya tak percaya, akhirnya gembira. Nah, itu dia. Kemenangan Persib tadi malam membuat rekor Persib berlaga di tandang atau di home ini begitu sempurna. Persib saat ini satu-satunya tim yang selalu menang saat berlaga di kandang mereka.
dan merupakan satu-satunya tim yang bisa mencatatkan clean sheet terbanyak, yaitu total 8 clean sheet dari 15 laga di Liga 1. Persib ini memang gila betul lah kalau udah bermain di di GBL lah. Kayak kesurupan itu. Jadi kalau kita lihat ya kan, kalau kita lihat secara seksama, strategi dari Bojan Hodak ini di babak pertama itu mereka bermain high pressing. Akhirnya membuat lawan ini tak berkutik sehingga mereka ini mengincar gol cepat di babak pertama. Dan kalau kita lihat di babak kedua, Persib ini mengubah strategi permainan dengan middle block, ya kan? Dengan middle block atau bermain dengan menunggu dan melakukan counter attack yang cepat. Kalau kita lihat di pertandingan semalam, Persib Bandung ini mencatatkan rekor yang aku rasa luar biasa, yaitu melakukan transisi yang begitu cepat, yaitu 7 detik. Wah, ini luar biasa kali nih. Ini paten kali lah aku rasa, ya kan. Biasanya Persib ini melakukan transisi selama 8 detik, tapi tadi malam 7 detik. Dan akhirnya terjadilah sebuah peluang yang gagal dimanfaatkan oleh lini serang Persib Bandung. Laga tadi malam itu bukan mudah, dan lawannya juga adalah klub yang mempunyai sejarah yang panjang dan klub yang kuat juga kan di Liga 1. Jadi kalau kita lihat dari segi dari segi statistik ya agak-agak berimbang lah ya kan. Oke, Boboto, sekarang kita pergi ke Ternate melihat hasil pertandingan Malut United versus Borneo FC. Borneo FC datang ke Ternate mempunyai ambisi untuk keluar dari rentetan hasil negatif mereka. Tapi lawan yang mereka hadapi bukan tim sembarangan, walaupun United ini adalah tim baru promosi, tapi mereka cukup kuat dan mereka juga sangat kuat kalau berlaga di kandang mereka di Stadion Gelora Kiraha Ternate. Dan terbukti kalau kita lihat ya, 3 pertandingan Malut ini menghadapi tim-tim kuat loh, tim-tim besar. Tapi mereka bisa menyapu bersih di kandang mereka. Ini buktinya bahwa Malut United ini memiliki kekuatan yang begitu kuat, ya kan? Dan mereka juga termasuk tim pesaing ketat untuk berburu titel juara Liga 1. Aku melihat tadi pertandingan betul-betul luar biasa. Borneo FC ini menekan dari menit pertama, akhirnya terjadi gol di menit keempat lewat kaki Juan Pila, ya kan? Tapi Malut ini tidak tinggal diam, tak mau orang ini menyerah, ya kan? Mereka membalas lewat gol David da Silva dan Borneo kembali unggul pada menit 55. Gol itu tercipta dari Douglas Coutinho. Malut United kembali membalas dengan Taufik Rustam. Nah, di sini Borneo ini membuat kita jantungan ya kan. Mereka ini unggul 2 kali loh. Pertama 1-0, 1 sama, akhirnya 2-1 ya kan. Syukurnya bisa disamakan oleh Taufik Rustam. Akhirnya 2-2. Dan aku berpikir tadi ini hasil pertandingan pasti seri nih kalau begini ya kan. Wah, aku udah yakin pula tadi kan kalau pertandingan ini sudah seri. Tapi di penghujung laga Malut berhasil comeback dengan golnya Pranka, nih pemain mantan pemain Persib. Ya tentunya kita Boboto berterima kasih kepada Pranka, mantan pemain Persib Bandung yang berhasil membalikan keadaan menjadi 3-2. Boboto, dari hasil pertandingan antara Malut dan Borneo FC tadi, aku yakin aku nih bahwa Malut ini adalah pesaing ketat untuk berburu titel Liga 1. Bahkan tidak mustahil 2 tahun ke depan, bahkan tahun depan ini mereka ini akan menjadi juara baru di Liga 1. Mereka ini betul-betul stabil dari sisi kekompakan tim, finansial juga begitu sehat, dan pelatih ini pun juga aku salut. Pelatih lokal loh. Tapi luar biasa mereka ini, memang betul-betul kuat. Kita bayangkan 3 pertandingan mereka terakhir itu lawan tim besar disikit habis sama mereka. Hasil pertandingan tadi yang tak menguntungkan buat Pesut Etam. Dan akhirnya mereka harus rela turun tahta. Dan kini pimpinan klasemen tetap diambil oleh Persib Bandung. Dan kini Persib kedinginan di pucuk. Wah, betul-betul enak ya kan di puncak ini kan nengok-nengok tim-tim di bawah ya kan, apalagi tetangga ya kan di bawah dia. Betul-betul nikmat. Nikmat mana yang kamu dustakan lagi, Boboto? Tadi ini betul-betul menguras menguras energi lah ya kan. Deg-degan kali awak nengok tadi pertandingan tadi. Sampai udah yakin kali awak tadi berakhir imbang. Rupanya ada mantan pemain Persib yang mampu membawa Malut mengamankan 3 poin sempurna di Ternate. Terima kasih Malut United.
Terima kasih kepada Pranka yang membuat Persib duduk manis dan nyaman di atas puncak klasemen BRI Super League. Gimana kalian Boboto? Pas nonton Malut tadi lawan Borneo. Kan tidak? Bahagian kita nyaris sempurna. Kapan sempurnanya Boboto? Kalau tetangga kalah. Betul nggak? Selamat buat Persib dan selamat kepada Boboto dimanapun kalian berada. Mari kita rayakan kemenangan ini. Persib menutup tahun 2025 ini dengan kemenangan dan berhasil memuncaki klasemen sementara BRI Liga 1 musim 2025-2026. Nah, sekarang giliran kalian Boboto. Apakah Persib bisa mempertahankan posisi puncak klasemen atau Borneo akan bangkit dan mengambil kembali alih posisi puncak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hatur nuhun, Persib selawasna. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.